penonton, tapi kali ini acara social distancing kita dihadiri oleh ada berapa? Sudah hampir 400 orang. 400 orang. Oke, ada dua kabar yang Bapak ingin sampaikan. Yang pertama, kabar buruk. Yang kedua, kabar baik. Yang kabar buruk dulu ya. Kabar buruk, walaupun Om Bek sudah sekian bulan tidak makan nasi, makan dikurangi, tetapi bobot berat badan dia sampai dengan hari ini bukan berkurang, tapi justru bertambah 3 kilo. Ya, ini kabar buruknya. Disusul oleh rekan sejawatnya yaitu Erik Hatumesen. Ya, jadi jangan berdiet ya, karena kalau berdiet nasibnya sama kayak Pak Robert dengan Pak Erik. Kabar baiknya berdasarkan laporan dari pemerintah saat ini sudah siap untuk menangani kasus-kasus corona yang ada di Indonesia. Dan kabar gembira yang berikutnya adalah Cina dan Amerika sudah menemukan vaksin corona. Jadi tidak berapa lama lagi corona pasti berlalu. Kabar gembira kan? Oke. Yang terpenting adalah sekarang apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini? Apakah kita harus berhenti beraktivitas? Apakah kita harus terus beraktivitas? Jawabannya, kalau itu ditanyakan kepada Babe, jawabannya adalah kita harus tetap beraktivitas. Di dalam bisnis multi level marketing atau bisnis manusia, kalau kita tidak beraktivitas, itu sama seperti aki di dalam mobil, di mana mobil tidak pernah dipakai, maka akinya akan swak. Ya, akinya akan swak, akinya akan rusak, dan kalau harus di-charging lagi, itu butuh waktu yang cukup lama. Jadi, di dalam bisnis multi level marketing secara umum dan pada khususnya, kita harus tetap beraktivitas. Tapi beraktivitas dengan cara lain. Ya, tadi dikatakan kenapa? Karena kalau bisnis multi level marketing sekali kita stop, sekali kita stop, maka susah bagi kita untuk membangkitkan kembali downline yang terlena tidur selama kita tidak berkomunikasi dengan mereka, selama kita tidak bertemu dengan mereka. Oleh sebab itulah kita tetap harus beraktivitas walaupun dengan cara yang lain. Ada tiga kelompok yang harus kita secara intens terus berkomunikasi dengan mereka. Yang pertama adalah dengan eksis member. Jadi downline yang sudah aktif selama ini, kita harus terus berkomunikasi dengan mereka. Jangan pernah putus berkomunikasi dengan mereka. Sekali lagi, kalau mereka yang aktif sampai akhirnya pasif dan akhirnya tidur, itu susah akan dibangkitkan kembali. Jadi yang pertama fokus kita adalah kepada member yang sudah aktif atau eksis downline. Ya, eksis downline. Yang kedua, kita harus tetap memelihara komunikasi kita dengan customer kita. Ya, dengan customer kita. Karena bagaimanapun juga, dalam situasi apapun juga, produk skincare itu nggak bisa di stop. Ya, orang pasti ingin tetap cantik, orang pasti ingin tetap mempertahankan kesehatan kulitnya. Bayangkan hanya gara-gara corona, mereka tidak memakai produk dalam waktu yang cukup lama, 1, 2, atau sampai dengan 3 bulan, maka akan terjadi perubahan yang tidak mereka harapkan. Oleh sebab itulah kita tetap harus berkomunikasi dengan customer kita. Jadi yang pertama adalah dengan eksis downline yang sudah aktif, dan yang kedua dengan customer yang sudah kita miliki. Yang ketiga, inilah justru kesempatan bagi kita, karena kita memiliki waktu yang cukup untuk membangkitkan member pasif. Mulailah dari downline generasi 1 yang kalian miliki masing-masing. Ya, jangan urusin downline orang lain, tapi uruslah downline generasi 1. Coba kalau setiap upline peduli, setiap upline mau berkomunikasi secara intens dengan downline pasif generasi 1, justru dalam kondisi yang seperti ini, mungkin mereka akan bangkit kembali, mereka akan tersadar kembali, mereka akan siuman kembali, dan pada akhirnya mereka akan menjadi member aktif atau menjadi downline aktif. Yang keempat, ini nggak masuk prioritas kalau menurut Babi dalam situasi
dijadikan sebagai downline ini nggak mungkin. Ya, jadi oleh sebab itu fokus kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah downline aktif. Yang kedua adalah konsumen yang sudah membeli produk dari Anda. Dan yang ketiga adalah cobalah berkomunikasi dengan downline pasif Anda. Kalau 3 kelompok ini kita bisa gerakan, justru kita bisa menciptakan peluang dalam kondisi susah seperti ini. Ya, kita bisa menciptakan peluang yang baik di dalam kondisi susah seperti ini. Untuk recruiting atau untuk mencari new member sebaiknya dihentikan terlebih dahulu. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan downline aktif kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan customer kita, bagaimana kita berkomunikasi, mencoba kembali berkomunikasi dengan member pasif kita. Tentunya tidak dengan cara mengunjungi mereka, tentunya tidak dengan cara mengundang mereka untuk hadir dalam pertemuan. Yang harus kita gunakan dalam kondisi saat ini adalah menggunakan media sosial. Ya, menggunakan media sosial. Tetapi yang Babe harapkan jangan menggunakan media sosial umum. Kalau kita menggunakan media sosial umum seperti Facebook, Instagram dan sebagainya, itu nggak bagus, tapi nggak tepat sasaran. Ya, bagus tapi nggak tepat sasaran. Ada baiknya kita menggunakan media sosial seperti WhatsApp. Ya, seperti WhatsApp, di mana kita bisa langsung berkomunikasi dengan downline akses kita, customer kita dan downline pasif kita. Kalau kita pakai apa? Kalau kita pakai Facebook atau kalau kita pakai Instagram, ya belum tentu mereka melihatnya atau mendengarnya dan sebagainya. Jadi komunikasi secara intens yang paling bagus adalah dengan menggunakan WhatsApp, di mana kita bisa berkomunikasi langsung dengan mereka. Yang kedua, kalau kita ingin berkomunikasi dengan downline aktif yang kita miliki secara keseluruhan ke dalam jumlah yang banyak seperti hari ini, kita bisa menggunakan Instagram. Ini apa namanya? Instagram video. Instagram Live. Instagram Live ya. Kita bisa menggunakan Instagram Live. Maaf ya, Babe gaptek. Ini pun juga dirancang oleh Ibu Diana. Jadi kita bisa menggunakan Instagram Live seperti ini, di mana Anda duduk atau mungkin Anda bisa menggunakan flip chart untuk menulis atau pada sebagainya. Kita bisa tetap berkomunikasi, kita bisa tetap memberikan pelatihan edukasi kepada downline kita. Kita bisa tetap menghandle kendala-kendala yang terjadi di lapangan tanpa kita harus bertatap muka. Ya, tanpa kita bertatap muka. Atau juga kita bisa menggunakan seperti sekarang banyak negara, presiden, perdana menteri diskusi dengan para menterinya menggunakan video conference ya, menggunakan video conference. Jadi nggak perlu bertatap muka, tapi tetap secara intens bisa berkomunikasi dengan mereka. Jadi yang pertama adalah gunakan WhatsApp, karena WhatsApp langsung menuju sasaran kepada siapa kita berkomunikasi. Yang kedua, kita menggunakan IG Live agar supaya kita bisa berkomunikasi secara massal. Seperti yang pada hari ini kita juga bisa menggunakan video conference atau teleconference dan sebagainya. Jangan menggunakan Facebook sekali lagi ya, karena Facebook itu ditonton oleh banyak orang. Facebook nggak tepat sasaran, ya nggak tepat sasaran. Jadi menggunakan media sosial yang sebaiknya langsung bisa berkomunikasi kepada downline aktif Anda, customer Anda, downline pasif Anda, dan lain sebagainya. Oke, saya pikir itu yang Babi sampaikan. Ya, itu yang Babi sampaikan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Saya akan dibantu oleh Om Bet juga untuk dituliskan kepada Babe pertanyaan-pertanyaan. Tapi ada baiknya pertanyaannya lebih difokuskan kepada apa yang sudah Babe sampaikan. Jadi yang pertama yang Babe sampaikan adalah dalam kondisi seperti ini kita tidak boleh berhenti berkomunikasi dengan downline kita. Kenapa? Karena bisnis manusia, bisnis multi-level marketing, sekali kita tidak berkomunikasi dengan downline kita dalam jangka waktu yang panjang,
maka mereka seperti anak kehilangan induk. Ya, tetaplah berkomunikasi, tapi tidak berkomunikasi dengan cara tatap muka, tetapi berkomunikasilah dengan cara menggunakan media sosial. Media sosial seperti apa? Tadi Bebe sudah katakan, gunakan WhatsApp, gunakan IG Live, gunakan video conference, teleconference, dan lain sebagainya. Oke, Om Ben, ada pertanyaan? Oke Pak, ada satu pertanyaan. Yang pertama, apa yang harus dilakukan untuk melakukan prospecting dengan kondisi social distancing? Oke, prospecting. Berarti prospecting itu kan mencari downline baru atau mencari customer baru. Tadi di dalam prioritas yang Babi sampaikan, untuk recruiting new member, untuk mencari konsumen baru, itu masuk dalam prioritas yang keempat. Ya, prioritas yang keempat. Yang pertama, ada baiknya kita tetap secara intens berkomunikasi dengan downline aktif kita, dengan customer kita, dengan mencoba membangkitkan kembali jaringan downline pasif yang sudah kita miliki. Ya, jadi sebaiknya yang nomor 4 itu jangan dilakukan dulu, karena nomor 4 hanya efektif dilakukan kalau kita tatap muka. Ya, yang kemarin tadi yang Anda katakan, bagaimana prospecting new member atau bagaimana proses customer, itu hanya efektif dilakukan kalau kita tatap muka dan tidak efektif kalau kita lakukan dengan cara online. Oke Pak, pertanyaan kedua. Nah, jika ada calon member yang mau diketemui secara langsung untuk minta dijelaskan tentang bisnis dan demi produk dari Dev atau minta produk, nah itu yang harus dilakukan seperti apa Pak? Pertanyaan pertama, yang kedua balik lagi ke misalnya lagi. Bahkan lebih tekankan sekali lagi ya. Jadi dalam kondisi seperti ini, kita harus membuat sebuah prioritas yang masuk dalam kategori important and urgent, penting dan darurat. Ya, penting dan darurat. Apakah mencari konsumen baru, apakah mencari downline baru itu penting? Penting, tapi tidak darurat dalam kondisi saat ini. Oke? Oke. Ada yang lain? Yang lain? Pak Robert? Ini Pak. Nah, anak member pada loyo pada malas promonya, soalnya mau kirim aja susah, banyak wilayah yang di lockdown. Oke. Banyak member yang loyo. Nah, tadi Babe katakan dulu ya, kita kesampingkan pengiriman dulu. Kita kesampingkan kenapa mereka loyo. Karena mereka loyo ya, karena mereka merasa upline-nya meninggalkan mereka. Ya, mereka merasa dalam kondisi seperti ini perusahaan pun juga adem-adem saja, ya, tidak ada pergerakan sama sekali. Oleh sebab itulah dalam kondisi important and urgent, penting dan darurat seperti saat ini, kita harus terus berkomunikasi dengan mereka. Ya, kita harus berkomunikasi dengan mereka. Kalau masalah pengiriman, Babe pikir transportasi atau jasa pengiriman JNE, JNT itu tetap mereka bekerja, hanya mungkin mengalami kendala 1 atau 2 hari saja. Dan itu Babe pikir itu sebuah kondisi yang normal. Ya, itu sebuah kondisi yang normal, kecuali mereka memang berhenti sama sekali. Ya, kecuali mereka hanya berhenti sama sekali, itu yang jadi masalah. Ya, itu yang jadi masalah. Oke Pak, ada satu lagi Pak. Pak B, gimana caranya buat benar-benar meyakinkan new member yang masih maju mundur karena kondisi seperti ini? Oke, kembali lagi tadi ya. Kalau dalam kondisi normal, new member yang baru saja terrekrut kita bisa libatkan di dalam kegiatan lapangan. Tetapi dalam kondisi seperti saat ini, di mana kita harus bekerja dari rumah, maka komunikasi kita dengan mereka harus dilakukan dengan menggunakan media sosial. Ya, beritahu sama mereka, beritahu sama new member, dalam kondisi seperti ini saja, bonus saya tetap jalan. Ya, bonus saya tetap jalan. Walaupun mengalami penurunan, tapi jumlahnya masih lumayan, masih cukup signifikan. Ya, masih cukup. Jadi kalau kita perlihatkan ini kepada member kita, nih loh, bonus saya masih
masih ditransfer, bonus saya masih jalan. Inilah keunikan daripada kehebatan daripada bisnis multi-level marketing debt. Walaupun dalam kondisi seperti ini, bonus saya tetap berjalan. Coba bandingkan dengan bisnis konvensional. Dalam kondisi seperti ini mati sama sekali, nol. Ya, nol, tidak ada yang dapat pasir. Contoh saja kalau pergi ke mall itu sudah seperti apa ya? Mall itu udah seperti pasar yang sudah ditinggali pedagangnya. Ya, pasar yang sudah ditinggali pedagangnya. Oke, para pekerjaan yang lain. B, kalau ada yang mau join member tapi dia belum jadi pemakai, mau jualan dulu sambil kumpulin dana dulu, boleh nggak? Atau harus jadi pemakai dulu? Oke, sudah jadi member, tidak mau pakai produk dulu, tapi mau memasarkan dulu. Kalau dijawab boleh atau tidak, ya boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Tetapi pertanyaannya adalah apa yang mereka akan sampaikan mengenai produk ini? Fakta dan manfaat seperti apa yang mereka bisa promosikan terhadap produk yang nanti mereka akan tawarkan. Karena apa? Karena mereka belum mempunyai hak eligible atau hak untuk bicara atas produk yang mereka pasarkan. Kenapa Babe selalu mengajarkan jadilah konsumen yang puas dan loyal atas produk yang akan Anda pasarkan? Tujuannya adalah kalau kita sudah memakai produk dan kita puas atas manfaat produk yang kita pakai, maka pada saat kita menceritakan kembali kepada calon konsumen kita bisa ceritakan berdasarkan fakta. Ya, kita bisa bicara dengan fakta, bukan atas dasar kecap nomor 1. Ya, bukan atas dasar kecap nomor 1, bukan atas dasar hanya literatur yang tertuang di dalam brosur. Tapi kita bicara atas fakta kesaksian yang kita alami secara pribadi. Oke? Ada pertanyaan lagi, B, bagaimana cara meyakinkan konsumen yang gampang bosen? Konsumen yang suka yang kita ganti produk. Konsumen yang gampang bosen, bosen itu kan sesuatu yang dia sudah pakai sesuatu dalam jangka waktu panjang sehingga mereka bosen. Nah, ini beda nih. Ya, bosen dengan mencoba-coba produk yang lain, ya. Bukan produk yang lain. Jadi kalau mereka bosen karena mereka sudah pakai produk dalam jangka waktu panjang, ya, dan ini jawabannya ya, kalau mereka sudah bosen karena memakai produk dalam jangka waktu panjang dan mereka merasakan hasilnya sudah sesuai dengan apa yang mereka harapkan, pada saat mereka bosen, mereka boleh jeda dulu. Mereka boleh jeda, artinya mereka boleh istirahat dulu. Ya, mereka boleh istirahat dulu. Tetapi kalau mereka bosan dan punya perilaku gonta-ganti produk, ini yang Babe bingung. Dan mereka ganti-ganti. Kenapa ada konsumen yang mau gonta-ganti produk dan sebagainya? Ini kemungkinan penjelasan kita kepada konsumen tersebut nggak lengkap. Ya, penjelasan kita kepada konsumen tersebut nggak lengkap sehingga mereka juga bingung ini sebenarnya produk ini pakainya caranya gimana sih, manfaatnya apa sih dan sebagainya, sehingga mereka masih mau mencari produk-produk yang lain-lain lagi dan sebagainya. Ya, oke Pak, ada lagi Pak. Bagaimana cara menghadapi downline yang tidak menganggap pada upline-nya hanya karena upline-nya belum sukses seperti upline-upline yang lain? Nah, sedangkan kan kewajiban sebagai upline harus tahu jaringan di bawah. Downline yang tidak respect terhadap upline, ya, downline yang tidak respect terhadap upline, ini sebenarnya jawabannya kembali kepada kalian masing-masing. Ya, kenapa downline itu bersikap demikian? Karena downline respect terhadap upline bukan dari apa yang upline suruh terhadap downline. Downline respect terhadap upline karena apa yang upline lakukan terhadap downline tersebut, ya, apa yang sudah upline berikan kepada downline tersebut. Kalau upline nggak pernah memberikan sesuatu kepada downline tersebut, kalau upline tidak pernah memberikan pelatihan secara kontinu kepada si downline tersebut, ya pastilah dia tidak akan respect. Ya, pastilah tidak akan respect. Jadi upline hanya direspect bukan dari perkataannya, tapi upline akan direspect dari perbuatannya. Ya, dari perbuatannya terhadap downline tersebut dan mendatangkan hasil. Ya.
apa yang sudah upline lakukan kepada downline tersebut dan mendatangkan hasil, itulah yang akan menimbulkan rasa respect downline terhadap upline. Jadi downline bukan orang yang hanya kita suruh-suruh, tapi downline harus kita libatkan di dalam aktivitas bersama, sehingga dari apa yang kita lakukan terhadap downline dan terbukti hasilnya, maka akan timbul rasa respect terhadap Anda, terhadap upline. Oke, apalagi Pak Robert? Tadi ada pertanyaan Pak, Bapak kan menyarankan untuk jangan rekrut new member, tapi sedangkan sekarang di DEP lagi ada promo perekrutan, itu gimana Pak menanggapinya Pak? Ya, Bapak sarankan tidak rekrut dalam kondisi seperti ini, dan dalam waktu yang bersamaan Pak Robert juga melakukan promo perekrutan. Ya, kadang-kadang situasi lapangan berubah sangat cepat. Ya, kadang-kadang situasi di lapangan berubah sangat cepat. Yang tadinya kita berharap Indonesia itu tidak masuk dalam wabah pandemi corona ini, tiba-tiba dalam waktu yang singkat ternyata terjadi wabah corona seperti saat ini. Jadi pilihlah, lebih baik ngurusin downline yang sudah ada di depan mata daripada mencari downline yang belum ada, yang belum terlihat, ya, yang belum terlihat. Jadi sekali lagi seperti itu, urgent, important and urgent, penting dan darurat. Mencari member baru itu penting, tapi tidak darurat dalam kondisi saat ini. Jadi kalau ada prospek yang ingin didatangi, kalau seandainya hanya ketemu 1 lawan 1 sih boleh dilayani, ya, kalau 1 lawan 1 boleh dilayani. Tapi kalau sudah berkumpul dalam jumlah yang banyak, sebaiknya dihindari, karena kesehatan jauh lebih penting daripada mendapatkan prospek baru. Oke Pak, ada tadi pertanyaan lagi. Saat ini kan beberapa wilayah di luar negeri, contohnya Brunei, Malaysia, Singapura, itu di lockdown. Nah, beberapa member kita ada yang tinggal di sana, bahkan ada di Papua juga itu lockdown. Kemudian beberapa wilayah Indonesia ada yang memperlakukan lockdown, yang akhirnya customer yang butuh produk ini mau memberikan produknya susah. Nah, itu gimana Pak? Inilah kembali lagi kepada pentingnya stokis, ya, pada pentingnya stokis. Sama aja, perusahaan ini kan seperti stokis yang maha besar. Master stokis besar, mobile stokis kecil. Dalam kondisi seperti ini, kita order produk yang biasanya 3 bulan, ya, 3 bulan untuk 1 bulan stok. Dalam kondisi seperti ini kita siapkan produk dalam jumlah berapa? 6 bulan, ya, dalam 6 bulan stok. Demikian juga kalau Anda sebagai stokis dalam kondisi seperti ini, seharusnya Anda sudah mengantisipasi. Buktinya aja, begitu dikatakan sanitizer bisa membunuh kuman dan sebagainya, langsung sanitizer diborong sampai akhirnya kosong. Nah, kalau seandainya stokis siap menghadapi kondisi seperti ini, seharusnya kesulitan dalam distribusi barang atau pengeluaran produk untuk didistribusikan kepada pelanggan seharusnya tidak terjadi. Ya, seharusnya tidak terjadi. Oke Pak, nah, ada pertanyaan Babe, apakah kita bisa ikut kegiatan atau dalam kondisi normal nih dengan upline lain, sedangkan upline sendiri nggak pernah kasih masukan? Mungkin di online juga sama Pak ya, jadi dia mau ikut kegiatan, boleh nggak ikut kegiatan upline lain, sedangkan upline sendiri itu nggak ngasih apa-apa, sedangkan kita ini pengen belajar gitu. Inilah salah satu jawaban yang tadi ditanya, kenapa downline tidak respect terhadap upline, ya, terhadap upline. Ini karena upline tidak pernah memberikan pelayanan, tidak pernah mendampingi downline di dalam aktivitas dan sebagainya, sehingga si downline tersebut yang ingin sukses dalam bisnis dia ingin belajar, dia ingin mengetahui strategi bisnis yang benar supaya dia bisa mencapai sukses di bisnis dia. Akhirnya
dia akhirnya mungkin dia terpaksa untuk mengikuti kegiatan dari jaringan lain. Kalau ditanya boleh atau tidak boleh, boleh, karena sesuai dengan slogan kita bukan hanya sekedar bisnis, tapi kita adalah satu keluarga, one team, one family, ya, satu keluarga, satu tim, satu keluarga. Jadi boleh-boleh saja, tetapi ada baiknya kalau kita sudah jadi upline, sebaiknya pembinaan, aktivitas dan sebagainya itu harus di-handle oleh upline langsung, ya. Jadi kalau seandainya boleh atau tidak, boleh-boleh saja. Tapi Babe pesan, kalau sudah ikut kegiatan dari jaringan lain, please jangan hubungi Om Bet atau Om Erik untuk pindah upline. Itu nggak boleh, karena bagaimanapun juga Anda ada di DEP karena adanya seorang upline. Oke, sekarang pertanyaan atau pendapat opini Babe. Kalau seandainya upline tidak peduli terhadap donanya, apa yang harus kita lakukan sebagai donat? Ya, sebagai donat, belajar langsung, ya. Oke, pertama dulu, cari upline di atas upline Anda. Ceritakanlah kepada upline tersebut. Nggak ketemu lagi, cari upline lagi. Nggak ketemu, sampai akhirnya mungkin ketemu sama mobile stokisnya, mungkin ketemu sama master stokisnya. Kalau sampai pun nggak ketemu sama maskin. Kalaupun sampai nggak ketemu, cari Babe. Ya, cari Babe. Babe akan berikan pelatihan secara pribadi. Kepada kalian semua. Jadi itulah yang Babe katakan, dalam kondisi apapun juga bisnis kita harus terus bergerak. Walaupun upline kita tidak peduli dengan kita, masih banyak orang yang bisa kita mintakan bantuan. Masih banyak orang yang bisa mintakan informasi, dan pasti orang tersebut ada. Percayalah, di bisnis net kalian tidak sendiri. Asalkan kalian mau mencari, ya. Oke Pak, ada pertanyaan lagi Pak. Jadi ini ada orang menawarkan produk kita dengan cara online. Nah, pertanyaan dia adalah bagaimana supaya calon pembeli tidak membatalkan orang kan jual produk melalui online. Terus bagaimana caranya supaya calon pembeli ini sudah mau beli, tahu-tahu dia membatalkan. Nah, caranya supaya dia tidak membatalkan pesanan produk kepada kita gimana? Kalau kita jual produk secara online, ya, inilah susahnya. Karena apa? Karena kalau kita menjual produk secara online, banyak sekali keterbatasan di dalam memberikan informasi, ya, di dalam informasi mengenai fakta dan manfaat produk. Kalau informasi yang didapat tidak lengkap, akhirnya menimbulkan sebuah dugaan lain dari si calon konsumen tersebut. Ya, mungkin saja dia akan membatalkan order tersebut. Ya, oleh sebab itulah Babe selalu katakan, kalau dalam kondisi normal ada baiknya mencari prospek online, mencari prospek konsumen harus dengan tatap muka. Itu cara yang paling efektif, karena kekuatan bisnis dev ada di pelayanan pribadi. Ya, kekuatan bisnis dev itu ada di pelayanan pribadi, bukan ada di kekuatan online. Ya, tapi dalam kondisi seperti ini, 3 kelompok, yaitu downline yang sudah aktif, customer yang selalu membeli produk dari kita, ya, terpaksa kita harus lakukan dengan cara menggunakan media sosial. Tapi media sosial seperti apa? Media sosial yang dimana kita bisa langsung berinteraktif dengan mereka, dan sekaligus dengan cara yang sama kita mencoba membangkitkan member pasif. Ini tiga-tiganya ada di depan mata kita, sudah ada dalam rumah kita, sudah ada dalam jaringan kita. Ngapain cari yang baru dalam kondisi yang important and urgent, penting dan darurat, ya, penting dan darurat. Oke Pak, ada pertanyaan. Jadi dia punya konsumen pakai produk sudah setahun, tidak mengalami perubahan. Nah, keluhan dia ada black hitam tapi nggak ada berkurang-kurang. Akhirnya jadi dia
menyerah gitu dengan pemakaian Amorea. Itu gimana? Yang satu, yang kedua hampir sama pertanyaannya, cuman bedanya dia mengalami perubahan, bahkan perubahan kulitnya lebih bagus, tapi ini orang ini gampang tergiur dengan produk-produk lain, akhirnya nggak setia dengan produk kita. Itu gimana? Oke, hasil cepat atau lambat itu tergantung dari karakter kulit kita. Ya, tergantung dari karakter kulit kita. Setiap manusia itu pasti mempunyai karakter kulit yang berbeda, termasuk manusia kembar. Manusia kembar pun juga mempunyai karakter kulit. Contoh Babe sendiri. Babe baru mengalami hasil yang signifikan, ya, dari masalah pertama adalah banyak kerut, terus pigmen yang genetik seperti pigmen topeng, ya, muka kasar dan sebagainya. Itu baru terjadi perubahan setelah kira-kira 15 bulan, 1 tahun lebih 3 bulan baru merasakan rasanya. Nah sekarang pigmen sudah memudar, dirabah halusnya setengah mati, kerut. Nah, boleh lihat, ya, boleh lihat. Nah, inilah fakta manfaat testimoni yang harus terus kita perlihatkan, kita dengungkan kepada setiap downline kita, setiap konsumen kita, ya. Terus yang kedua, kalau pertanyaannya ada orang yang sudah merasakan hasilnya tapi tidak setia, ya, tidak setia dan sebagainya. Ini kembali lagi kepada peran kita, sebagai upline. Apakah kita mengamati perubahan-perubahan wajah yang terjadi pada downline kita, dan kita bisa memberikan saran, teruskan, karena menggunakan Amorea, menggunakan produk-produk yang dipasarkan oleh DEP itu bukan lagi sebuah hal yang wajib kita pakai, tapi sudah jadi kebutuhan. Ya, kalau sudah menjadi kebutuhan, maka harus dipakai sepanjang masa. Ingat, di dalam PIT ada kategori produk, perawatan umum, perawatan spesifik, pembersih, pelindung, terus dan lain sebagainya. Ya, kalau kita dalam kondisi muka yang harus menggunakan produk perawatan khusus, ya, gunakan produk perawatan khusus. Nanti pada saat kita maintainnya, mempertahankan hasil yang sudah kita dapat dari produk perawatan khusus, kita pakai ke produk perawatan umum. Ya, produk perawatan umum mungkin hanya cukup menggunakan Amorea saja, ya, pakai tempel bilas, nggak perlu diendapkan. Yang nggak perlu diendapkan. Babe pakai Amorea sampai dengan hari ini, Babe hanya pakai sebagai pembersih, ya. Jadi kalau pagi Babe pakai Amorea sebagai pembersih, lalu Babe pakai Solar Guard, ya. Malam Babe cuci lagi dengan Amorea plus dengan serum C. Itu terus Babe lakukan, karena bagi Babe itu udah seperti sebuah kebutuhan, apalagi usia sudah 57 tahun. Kalau ada kerut kan berapa itu? Ya, kalau 57 tahun masih tampak kerut, muka halus, tidak ada pigmen, tidak ada jerawat, siapa sih nggak percaya? Kan gitu kan? Ya. Pertanyaan terakhir mungkin ya untuk hari ini. Pertanyaan saya simpulkan dari beberapa orang yang bertanya hampir-hampir mirip. Bagaimana cara mempertahankan konsumen kita? Terus yang kedua, bagaimana cara mempertahankan downline kita supaya konsumen tetap belanja, downline juga tetap aktif, Pak? Oke, jawabannya cuma dua kata saja. Follow up atau tindak lanjuti. Setiap downline yang sudah masuk ke dalam jaringan bisnis kita, keaktifan mereka harus kita pertahankan, kita kembangkan sampai dengan mereka menjadi downline yang mandiri. Lewat mana? Lewat aktivitas. Ya, lewat aktivitas. Bagaimana caranya mempertahankan konsumen, ya, agar supaya dia menjadi konsumen, bukan lagi konsumen tapi pelanggan yang puas dan setia? Caranya ya follow up. Dengan cara apa? Kunjungi mereka. Jangan pada saat mereka masih prospek ada Uber pagi siang malam ada telepon, pagi siang malam ada kunjungi, pagi siang malam mungkin ada WhatsApp, pagi siang malam mungkin ada surati.
Tapi setelah mereka menjadi konsumen, Anda lupakan begitu saja. Ini nggak bisa. Ya, ini nggak bisa. Setelah mereka menjadi konsumen, teruslah berkomunikasi dengan mereka. Ingat, dengan konsumen yang puas dan loyal, yang konsumen berubah menjadi pelanggan setia, puas dan setia, kita akan mendapatkan konsumen-konsumen yang baru yang akan diperkenalkan melalui konsumen yang sudah ada. Dengan catatan, konsumen tersebut haruslah konsumen yang puas atas produk yang mereka pakai dan setia. Dari waktu ke waktu mereka melakukan repeat order atas produk yang sama. Oke, perfect. Oke, tepuk tangan semua untuk Babe, luar biasa. Untuk hari ini kita sudah selesai dan kita akan bertemu lagi nanti, mungkin kita akan jadwalkan dan kita akan umumkan lagi kepada para mitra bisnis Dev melalui IG dan sosial media Dev yang lain. Jadi tetap stay tune di acara-acara ke depan kita yang tentunya akan ada topik-topik lebih menarik lagi ke depan, dan siapkan pertanyaan yang nyambung dengan topik ya. Oke, jadi nanti ke depan kita akan ada live IG lagi bersama Babe, dan tentunya kita juga nanti mungkin akan coba live juga melalui YouTube ya, live di YouTube. Nah, nanti apa yang sudah kita rekam pada saat ini kita akan unggah juga melalui Facebook dan YouTube dan sosial media kita yang lain. Jadi yang hari ini belum bisa melihat secara langsung bisa melihat rekaman ulang dari kita. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babe, Sukses selalu. Apa kabar? selalu oke. Mari berusaha gapai mimpi kita.